Perkenalkan, nama saya Benika Fioni, NPM 22411027, kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis struktur modal. Analisis struktur modal menurut Cajaria, struktur modal adalah perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari utang jangka pendek yang bersifat permanen serta utang jangka panjang dengan modal sendiri yang terdiri dari saham, preferen, dan saham biasa. Sementara itu, menurut Martono dan Harjito 2010, struktur modal atau kapital struktur adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Lalu menurut Yanto 2011, struktur modal adalah pembelanjaan permanen di mana mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Dari penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa struktur modal merupakan pembelanjaan permanen yang mencerminkan perimbangan atau perbandingan antara total utang, dalam hal ini utang jangka pendek dan utang jangka panjang, dengan modal yang dimiliki sendiri. Tujuan dan fungsi. Yang pertama, memaksimalkan pengembalian. Pengaturan modal yang dirancang dengan baik memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba per saham sehingga dapat memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham, ekuitas, dan memulihkan biaya pinjaman. Yang kedua, mengurangi resiko finansial. Struktur yang benar dapat menyeimbangkan utang dan ekuitas bisnis. Dengan begitu dapat membantu perusahaan untuk mengelola dan mengurangi resiko keuangan. Yang ketiga, meminimalkan biaya modal. Struktur modal dapat menyediakan perencanaan modal, utang jangka panjang untuk perusahaan secara strategis. Dengan demikian, dapat membantu meminimalkan biaya modal. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan dana. Pengaturan modal yang baik dan tersusun secara sistematis membantu perusahaan dalam menghasilkan output yang optimal dari dana yang tersedia. Fleksibilitas. Struktur modal yang baik dapat memfasilitasi ekspansi atau kontraksi modal utang agar sesuai dengan strategi dan kondisi perusahaan. Solvabilitas. Pengelolaan struktur yang baik dapat membantu menjaga likuiditas perusahaan karena modal utang yang tidak direncanakan dapat menyebabkan beban pembayaran bunga yang dapat mengurangi kas perusahaan. Meningkatkan nilai perusahaan. Struktur modal yang sehat dapat menarik perhatian investor untuk menanamkan saham di suatu perusahaan. Dengan begitu dapat meningkatkan nilai pasar dari saham dan sekuritas perusahaan. Teori struktur modal. Terdapat beberapa teori landasan untuk melaksanakan struktur modal. Ada 5 teori yang perlu diketahui. Yang pertama, teori pendekatan tradisional. Teori ini menyatakan adanya struktur modal yang optimal, artinya struktur mempunyai pengaruh pada nilai perusahaan, yang mana struktur dapat berubah-ubah agar mendapatkan nilai perusahaan yang optimal. Yang kedua, teori pendekatan Modigliani dan Miller. Teori ini dinamakan oleh pencetusnya, yaitu Franco Modigliani dan Merton Miller. Teori ini terbagi menjadi 2, yaitu teori tanpa pajak dan teori dengan pajak. Teori pendekatan Modigliani dan Miller dengan pajak menyatakan bahwa struktur tidak relevan dengan nilai perusahaan. Nilai dua perusahaan yang identik akan tetap sama dan tidak akan mempengaruhi pilihan keuangan yang diadopsi untuk membiayai aset. Modigliani dan Miller kemudian mengajukan asumsi untuk membangun teorinya. Beberapa di antaranya yaitu tanpa agensi kos, tanpa pajak, tanpa biaya keberangkutan. Investor dapat berutang dengan suku bunga sama dari perusahaan. Dan investor memiliki informasi serupa manajemen tentang prospek perusahaan pada masa depan. Teori trade-off. Teori ini menentukan struktur yang optimal dengan memasukkan beberapa faktor seperti
seperti pajak, biaya keagenan, atau kesulitan keuangan. Namun, tetap mempertahankan sebuah asumsi simetrik information dan efisiensi pasar. Jadi, pelaku usaha akan berpikir untuk menghemat pajak dan kesulitan biaya pada keuangan. Selanjutnya, teori pecking order. Teori ini menyatakan bahwa tingkat keuntungan suatu perusahaan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat utang yang lebih kecil. Teori asimetri informasi dan signaling. Selanjutnya, teori struktur modal ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang terhubung dengan perusahaan tidak memiliki informasi yang sama tentang adanya risiko perusahaan. Teori keagenan. Teori ini menyatakan bahwa struktur dibuat untuk mengurangi konflik antara kelompok yang memiliki kepentingan. Faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, struktur aktiva. Menurut Weston dan Brigham, struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva. Lalu ada pula menurut Samsudin bahwa struktur aktiva adalah penentuan besar alokasi dana untuk tiap-tiap komponen aktiva, baik aktiva tetap maupun aktiva lancar. Umumnya, perusahaan industri yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap akan mengutamakan pemenuhan modal dari modal permanen yang berarti modal sendiri, sedangkan utang adalah bersikap pelengkap. Perusahaan dengan aktiva yang semakin besar, terutama aktiva lancar, akan cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan dana dengan utang. Ini menunjukkan adanya pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal suatu perusahaan. Growth opportunity. Growth opportunity adalah peluang perusahaan tumbuh di masa depan. Namun menurut Kartini dan Arianto 2008, growth opportunity adalah perubahan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Perusahaan memiliki kesempatan untuk melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan. Ukuran perusahaan firm size. Perusahaan besar cenderung melakukan diversifikasi atau keanekaragaman produk, serta menemukan lokasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena itu, perusahaan akan lebih siap menghadapi krisis karena ukurannya yang besar. Selanjutnya, sementara perusahaan kecil sulit untuk melakukan hal ini sehingga menyebabkan lebih rentan bangkrut. Profitabilitas. Perusahaan dengan profit yang tinggi umumnya memiliki dana internal yang lebih banyak. Artinya, perusahaan memiliki utang lebih rendah karena dana internal yang cukup. Hal ini dapat mempengaruhi penataan modal. Resiko bisnis. Faktor ini dapat menjadi salah satu alasan perusahaan mengalami kesulitan untuk pendanaan eksternal yang akan memberikan pengaruh negatif kepada penggunaan aset atau dana perusahaan. Perbedaan struktur modal, struktur keuangan, dan struktur aset. Selain ada struktur modal, ada juga istilah struktur keuangan dan struktur aset. Ketiganya memiliki makna yang berbeda. Struktur keuangan menurut Sartono adalah cara perusahaan membiayai aktivanya, yaitu dengan utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal pemegang saham, sehingga seluruh sisi kanan neraca memperlihatkan struktur keuangan. Struktur keuangan mengacu pada kekayaan bersih atau ekuitas pemilik dan semua kewajiban, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan kapital struktur mengacu pada proporsi utang jangka panjang dan ekuitas dalam total kapital. Sedangkan struktur aset atau struktur kekayaan adalah perimbangan atau perbandingan baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.